Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknik usaha online LPK Quantum Telecommunication Semarang dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bertemu kembali kita pada kesempatan hari ini dalam materi pengenalan atau penggunaan alat ukur dalam reparasi smartphone. Yang pertama tentu yang akan saya sampaikan mengenai multitester. Sudah hadir bersama kita ada siapa saja ini, kita cek terlebih dahulu. Ada Bang Alzam Baikih, Bang Helga, Bang Rumput Liar, Mas Fer, hadir Mbah. Salam buat semua yang di Semarang Mbah. Siap Bang Mas Fer ya, Bang Muzakir, Bang Ari itu. Lalu ada Bang Ausi Royce, Bang Hendrata Soki, Lili Nugroho, Bang Sandy, kemudian Bang Azhar, Bang Nano, Bang Chandra Chen, Bang Nurhan, lalu ada Bang Taufik Agus Taufik juga. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang saya sampaikan, kita akan menyampaikan materi mengenai fungsi multimeter dalam reparasi smartphone. Terutama yang kita gunakan saat ini adalah multimeter Zoyi ZT102A yang ini. Jadi ini murah meriah tapi sangat bermanfaat, sangat multifungsi. Dan ini yang saya rekomendasikan kepada kawan-kawan. Ini yang versi murah meriah. Nah, untuk yang versi mahalnya bisa cari ya. Bisa cari, ada nanti saya juga perlihatkan yang biasa kita pakai yaitu Fluke 15B Plus. Nah, jadi ada kelemahan-kelebihannya masing-masing, tentu kawan-kawan nanti bisa mencari tahu kemudian mana yang paling ideal. Tapi tetap seperti yang saya katakan, yang saya rekomendasikan jelas adalah Zoyi 102A ini. Kawan-kawan sekalian, nah, mengapa kita memilih Zoyi ini? Mengapa saya rekomendasikan Zoyi ini? Pertama, desainnya kompak nih. Enak ukuran di tangan. Ya lain ya, beda yang dengan yang digambar ini ya. Nah, cocok untuk pekerjaan presisi pada smartphone. Layar LCD-nya besar, fitur auto ringing, ya, ada rentang secara otomatis. Jadi mempermudah penggunaan kita. Nih, contoh seperti yang di sini. Di sini ada fungsi auto. Jadi kalau kita pilih auto di sini, pilih auto, dia akan otomatis memilih sendiri apa yang sedang kita ukur. Cuman kadang agak ragu gitu loh. Bener nggak? Pinter beneran nggak nih gitu. Nah, jadi nanti tentu sesuai dengan fungsi-fungsi yang kita butuhkan. Dan untuk baterainya cukup tahan lama, ini keunggulannya. Jadi kenapa Zoyi 102A ini saya rekomendasikan. Baterainya cukup tahan. Yang saya gunakan itu ada yang hampir 1 tahunan belum pernah ganti baterai. Gitu. Ini kategori cukup irit. Kemudian fungsi utama dari multimeter, terutama Zoyi yang kita pakai ini adalah untuk pengukuran tegangan. Nanti akan kita peragakan juga. Tentu tegangan di sini ada tegangan dari listrik PLN, ada pula dari listrik baterai. Nah, di sini nih. Tinggal kita pindah. Kita coba dulu yang sederhana, yang auto. Yang auto ini. Mbak Ika, ada nggak cop-copan listrik diperpanjang ke sini? Ini apa? Terminal listrik. Jadi biar langsung ke meja sini. Jadi punya multimeter, jangan takut untuk mengukur listrik PLN.
Karena memang ya aman, aman. Ini bisa kita gunakan untuk mengukur listrik PLN. Jangan lupa nanti sebelum kita pakai ini ada kabel ya, warna merah sama warna hitam dicolok sesuai dengan posisinya. Merah ini untuk volt, ohm, hertz, kapasitansi, kemudian ada dioda, lalu ada buzzer, derajat Celcius, Fahrenheit, kemudian miliampere. Di sini letaknya. Yang hitam cukup di COM. Sedangkan yang 10 ampere ini di sini tertulis dia pakai fuse maksimal di 10 ampere. Jadi kalau kita takut pakai yang ini aja bisa. Tapi tetap lebih ideal menggunakan yang ini. Baik. Nah, waktu baru di sini ada tutupnya nih. Kita copot aja ya, yang baru. Nyanda nih ya. Nyanda. Oh ya, di sana aja. Nah, depan ini. Jadi kita coba langsung. Jadi jangan, enggak perlu kawan-kawan khawatirkan. Ya udah bawah aja deh, sini aja. Ya, ini aja nih. Dari bawah samping itu. Ujungnya nampak sedikit lah, enggak apa-apa. Yang penting kawan-kawan bisa melihat. Nih, tinggal colokin aja. Kita pilih yang auto. Jadi nanti ya, asal jangan disentuh. Nyentuh tangan. Ya. Nah, kita biarkan sebentar, langsung terukur di sini 208 volt. 208,5 atau 6 volt naik turun ya. Standarnya listrik PLN itu 220 volt. Nah, jadi standar untuk malam hari dengan voltase segini ini standar. Memang agak turun kalau malam hari karena pemakaian yang cukup tinggi. Oke. Ini yang volt AC. Kemudian kita juga bisa ukur nih di sini. Ya, ini DC. Ya kalau kita putar di sini kan DC ya. Kemudian kita bisa select, ini pindah ke AC. Pindah ke AC sama jadi dengan tadi. Ini yang manualnya. Nggak usah takut sekali lagi. Nah, harus dipaskan dulu. Allah. Pasti. Jadi kurang pas tadi. 210, 209 kurang lebih. Ya, naik turun. Ini untuk pengukuran listrik PLN, listrik arus kuat. Kemudian, suaranya gema nggak? Nggak, standar. Oke ya. Nah, kemudian di posisi yang sama, ini kita bisa mengukur voltase baterai. Jadi ketika kita select, nanti keluar tulisan DC. DC di sini. Oke. Ya, agak silau dari lampu atas ya. DC ini bisa untuk mengukur baterai. Baterai ya tinggal kita ambil saja baterai. Jadi setiap kita nyervis misalnya kita membutuh punya baterai pengen dicek terlebih dahulu, tinggal ambil. Letakkan kutub merah di plus, lalu kutub hitam di min. Ini ada isinya 3,845. Nah, dan kalau untuk power supply, kawan-kawan juga bisa ukur. Misalnya kita ambil kutubnya nih. Nah, ini hitam ke hitam, merah ke merah, maka di sini akan terukur. Power supply ini kebetulan saya set di 4 volt. Nah, berhenti dia di 4 volt. Ya, kalian bisa lihat di sini power supply kita dalam posisi 4 volt. Nah, ini.
Atau kalau saya tampilkan sekaligus langsung nih ya. Nah, begini. Ini 4 volt. Bisa kawan-kawan lihat di sini. Baik. Berikutnya di sini kalau kita pilih select ya. Kalau kita pilih select, ada pilihan lain selain DC di sini AC, kemudian ada Hertz. Ada Hertz. Nah, cuman ini jarang kita gunakan. Sangat jarang kita gunakan untuk pengukuran Hertz ini. Ya, untuk frekuensi jarang kita gunakan. Lalu ada termasuk persentase. Ini persentase bahkan sama sekali tidak pernah saya gunakan. Oke. Lalu kita pindah di sini. Nah, ini yang asik bagi saya di multitester Zoyi ini. Kenapa saya bilang asik? Karena di sini kita bisa mengukur temperatur. Kita bisa mengukur temperatur. Mana lampu yang mana nih yang bikin silau ini? Bikin silau ya. Taruh sini. Oke, ini ya. Nah, di skala ini belum pindah nih. Kita select dulu. Nah, ya, di sini juga ada milivolt. Kenapa tadi ada AC, ada DC juga. Ini kelemahan satu-satunya di multitester ini, lampunya kurang terang karena backgroundnya itu warna hitam, lampunya warna putih. Jadi kalau di kamera juga kurang terang. Nah, di pilihan skala ini ada derajat Celcius. Ini yang asik bagi saya. Ya, jadi di sini kita bisa mengukur derajat Celcius. Kemarin juga sempat saya tunjukkan. Mbak Eka boleh minta kabel untuk temperatur ya dari multi ini. Ini kita cabut saja karena untuk temperatur dia menggunakan kabel khusus. Nih. Tancap ke sini. Nah, ini ada ujungnya. Ada ujungnya ini ya, kawan-kawan ya. Ini digunakan untuk mengukur temperatur. Saya genggam saja, saya jepit menggunakan jari. Di sini temperaturnya berubah. Berarti suhu badan saya kurang lebih 35 derajat. Kurang lebih. Begitu saya lepas, maka ini akan turun. Turun menyesuaikan dengan suhu yang ada di sekitar saya. Mulai turun pelan-pelan, 32, 31. Ini berapa AC-nya? 26 ya, apa 27? Tidak begitu panas. Tidak begitu dingin maksud saya. Nah, ini kelebihan dari Zoyi. Kemudian enaknya lagi kita bisa mengukur temperatur blower yang kita gunakan. Nah, ini yang cukup penting ya kawan-kawan sekalian, cukup penting. Ini saya contohkan saja blower kita ini di sini. Saya menggunakan di sini setelannya berapa? 360. Ya, 360 derajat. Jadi tinggal kita dekatkan saja ujungnya. Ya, ujungnya ini ke corong blower. Kawan-kawan perhatikan. Nah, panas yang terukur di sini ya, panas yang terukur ini hampir mendekati dengan suhu yang terlihat di blower. Ini tinggal posisi saja ini yang menentukan. 343, 45, 47, 48, tinggal kita pas-pasin aja karena nanti posisi juga sangat pengaruh. 350 tembus ya, 360 ya. 367, 65. Nah, ini. Jadi terukur sesuai dengan setelan. Artinya blower yang kita gunakan ini suhunya pas sesuai. Misalnya kita turunkan. Saya pilih channel yang 280 ini. 280 dengan angin kekecilan ini 15 ya.
Nah, kita kasih angin 40 lah. Angin 40 atau ya ini 40 ya. Angin 40. Kita lihat, kita coba. Tuh, 295, 80 ya kurang lebih naik turun. Tinggal jaraknya saja nanti. Nah, termasuk mungkin yang biasanya saya pakai paling kecil 100. 100 ini untuk ngeringkan PCB ini. Ini kita turunkan dulu dia suhunya. Kita biarkan dulu sebentar sampai dia standar. Ini menggunakan suhu 100 derajat dengan angin 120 biasanya untuk pengering. Ini kita lihat. Nah, dia lebih besar karena anginnya cukup bertiup cukup kencang ini. Jadi ini kalau kita turunkan saja anginnya, ya, kita turunkan anginnya di standar tadi 40 misalnya. Nah, ini agak meleset ya, agak lebih tinggi. Tapi ya tentu tidak mengapa karena panas di bawah 200 atau 100 lebih ini memang hanya difungsikan untuk mengeringkan PCB setelah kita cuci. Oke, jadi kesimpulannya blower multitester Zoyi ini bisa mengukur, bisa kita manfaatkan untuk mengukur temperatur. Jadi perannya cukup penting. Oke. Nah, selain temperatur yang bisa kita ukur di sini, ini sebelahnya ini yang cukup penting ya. Jadi untuk pengukuran resistansi, ya, mengukur hambatan komponen untuk menemukan kerusakan akibat short dan lain sebagainya di skala ini. Untuk ohmnya sendiri, ya, untuk skala ohm ini kita gunakan untuk mengukur hambatan di resistor. Tadi malam sudah saya tunjukkan sedikit ya. Jadi resistor itu tidak boleh ada di dalam rangkaian. Contoh seperti ini misalnya. Ya, atau kita ambil resistor yang beneran. Berapa sih nilainya? Berapa sih nilai yang ada dalam kondisi terpasang? Biasanya tidak begitu tepat. Tidak begitu tepat seperti yang dituliskan di skema misalnya. Saya ambil contoh di sini ada resistor kecil. Nah, ini saya kalibrasi dulu ya kawan-kawan. Saya kalibrasi. Satukan dulu kabel untuk kalibrasi. Ohm. Nah, berubah dia ya. Nah, ini. Cuman 2 ohm. 2 ohm. Lalu, apakah dia real 2 ohm? Nggak tahu. Ya, kenapa? Karena nilainya itu dipengaruhi oleh rangkaian yang ada. Nah, di sini berapa nih? Sampai berhenti ya. Ada tulisan K di atasnya, berarti kilo ohm. Ya, seperti ini, kurang lebih segini. Realnya berapa? Itu yang tadi saya katakan. Ini akan terukur realnya ketika ini kita lepas dari rangkaian. Seperti contoh tadi malam, tidak kita lepas total supaya mudah diukur. Jadi cukup dimiringkan saja. Jadi kalau misalnya dia datar, kita miringkan, nah baru kita ukur. Jadi satu kaki jangan sampai ada di dalam rangkaian. Ini yang digunakan untuk pengukuran resistansi. Berikutnya di sini ada skala dioda. Nah, ini lagi yang saya senangi, yang saya suka dari sebuah Zoyi ZT102 ini. Di sini ada skala buzzer dan skala dioda jadi satu. Biasanya di multitester lain itu terpisah. Ada beberapa yang memang jadi satu, tapi banyak yang terpisah. Contohnya seperti ini. Siapa ini? Si Fluke, ya. Fluke ini skalanya terpisah. Jadi dia nggak jadi satu. Ini kalau kita lihat, nah ini kita putar, ya. Begitu skalanya
berada di sini. Nah, ini harus kita pindah dulu sama dengan tadi kita select ini skala buzzer, lalu ini skala dioda. Jadi terpisah, nggak asik ini. Padahal kadang fungsi ini kita butuhkan bebarengan. Ya, kita butuhkan bebarengan. Contohnya seperti ini. Untuk pengukuran buzzer itu kita gunakan mengukur komponen atau mengukur dua komponen yang terhubung atau tidak. Jadi mengukur kontinuitas dua komponen. Mengukur kontinuitas atau nyambung tidaknya suatu komponen. Ini yang diukur menggunakan dioda mode. Nyari apa? iPhone. Nanti ini di bawah pojok sini. Nanti ya. Susah ngambilnya. Nah, jadi indikatornya jika dua buah komponen atau dua buah titik itu saling terhubung, maka ketika kabel kita satukan atau kalau dia terhubung, maka akan keluar bunyi. Seperti ini. Keluar bunyi. Ini yang pengukuran menggunakan buzzer. Sedangkan pengukuran menggunakan dioda, ya, selain biasanya dia mengeluarkan bunyi, maka akan ada nilai. Ini saya ambil contoh sebuah komponen yang cukup besar yaitu lilitan. Nah, ini kan nyambung nih. Nah, di sini angkanya terlihat 0000 dan mengeluarkan bunyi. Ini asiknya. Kemudian yang juga paling sering kita gunakan adalah pengukuran dioda mode dalam mengukur nilai dioda value atau mengukur hambatan dalam dari sebuah komponen. Caranya, kabel merah kita letakkan di ground, ya kita letakkan di ground dimanapun di PCB ini. Sebelumnya harus kita kalibrasi terlebih dahulu. Jadi nantinya jika ya, kabel merah di ground, kabel hitam jalan, jika yang kita ukur mengeluarkan bunyi, lalu angkanya 000, maka berarti dia terhubung. Saya ambil contoh di konektor baterai. Di konektor baterai pasti ada groundnya. Jadi tinggal kita cari yang bunyi. Oh ya, ini berarti groundnya. Seperti itu. Jadi asik nih. Di konektor SIM pasti ada groundnya. Cari. Oh, kebetulan pas bunyi di sini. Di konektor LCD pasti ada groundnya. Atau di konektor on off nih ya. Di konektor on off pasti ada groundnya. Ini ground. Ini jalur. Ini ground. Jadi jalurnya yang tengah. Seperti itu. Ini pemanfaatan dari skala dioda dan buzzer. Nah, tadi hasil ukurnya menunjukkan 000, berarti jalur tersebut terhubung. Kalau satu kabelnya kita letakkan di ground. Berikutnya akan kita temukan ketika kita taruh ini di salah satu titik seperti ini misalnya, maka akan terlihat nilai. Ya, terlihat nilai 0,484. Gitu ya, anggap kata seperti itu. Berarti ya, si titik ini terhubung ke IC. Terhubung ke IC. IC yang mana? Saya tidak tahu. Harus cek di skema ataupun di bitmap untuk mencari tahu titik ini terhubung ke IC yang mana. Intinya, titik ini terhubung ke IC. Sehingga yang kita lihat dalam pengukuran ini hasilnya 0, sekian, sekian, sekian. Oke. Nanti juga akan kita temukan 1, sekian. Nah, tapi tidak di banyak tempat. Kalau 0, sekian berarti dari titik ini menuju ke IC tidak ada hambatan sama sekali. Sedangkan kalau 1, yang kita lihat berarti di antara titik yang kita ukur dengan IC itu terdapat hambatan. Ya, kadang kalau udah dicari begini agak susah dia mana yang ada hambatannya. Ya, biasanya di area mic, begitu ya. Ya, intinya seperti itu. Nanti kawan-kawan dalam pengukuran akan menemukan yang 1, 1, berarti ada hambatan. Ya kalau pas dicari begini ya susah. Nanti ada kalanya kita akan ketemu.
Jadi tadi yang pertama 000, berarti titik tersebut adalah ground. Lalu ada 0, sekian sekian, ya 0, sekian sekian, lalu berarti komponen tersebut terhubung ke IC tanpa ada hambatan. Lalu ada 1, sekian sekian sekian, berarti titik tersebut ada hambatannya. Dan yang terakhir OL. OL seperti yang kawan-kawan lihat. Jadi kalau kita ukur satu titik lalu dia OL, berarti titik tersebut tidak terhubung kemanapun. Kata skema dia terhubung ke IC, gitu ya. Berarti titik tersebut putus. Yang seharusnya dia ada nilai, dia jadinya OL. Berarti dia putus terhadap IC yang ada di dalam rangkaian tersebut. Oke. Nah, dan perlu diingat ada beberapa hal sebelum kita menggunakan multitester ini, kawan-kawan. Ya, kita harus persiapan dulu. Jadi memastikan baterainya normal enggak. Artinya apa? Nanti angka yang kita lihat itu tergantung baterainya. Kalau baterainya soak, ini angkanya suka berubah-ubah. Lalu kita kalibrasi. Untuk kalibrasi dengan skala dioda ini enak. Dengan skala buzzer ini enak. Cukup kita satukan kabel, bunyi, berarti alat ini standar. Kemudian jangan lupa probe-nya harus tepat. Jadi kalau misalnya tidak sesuai yang kita harapkan, cek nih kabelnya, masuk enggak. Kemudian kalau kita pengukuran dioda mode, merahnya harus di ground, bener enggak? Gitu. Kemudian yang sering terjadi juga, kita lupa nih mindahnya. Pengennya kita mengukur dioda mode, skalanya masih ada di Celsius misalnya. Nah, ini juga akan jadi masalah. Jadi pengaturan mode, pemilihan posisi kabel probe, kabel merah hitamnya ini, kemudian ketepatan pengukuran dengan cara kalibrasi, serta isi dari baterainya ini harus kita cek sebagai langkah persiapan yang kita lakukan. Nah, jadi ini tadi juga sudah saya sampaikan ya, untuk pengukuran baterai smartphone misalnya, ya seperti tadi, ya simple saja. Nah, kalau ini kan prosedurnya lepas baterai, keluarkan baterai smartphone dengan hati-hati, kan gitu ya. Ini prosedurnya kawan-kawan. Lalu kita atur multimeternya, set ke pengukuran tegangan DC, lalu tempelkan probe. Untuk pengukuran tegangan, kabel hitam di ground. Ya, kabel hitam di ground. Seandainya nanti kita mengukur tegangan yang ada di sini, ya, kita sudah tempelkan kabel power supply, maka ya ini saya contohkan saja. Ini merah di plus gitu ya, hitam di ground. Nah, jadi kabel kita ini harus sesuai. Sebenarnya nggak sesuai, salah pun nggak masalah sebenarnya. Kenapa? Begitu kita salah taruh, misalnya merah kita taruh di ground, maka begitu hitam yang kita pakai buat mengukur ini, hasilnya akan jadi min. Hasilnya jadi min. Kalau ini rewel nih, nggak mau dia. Ya, ini nggak mau. Biasanya dia min. Nah, kalau min begini, di sini pun juga udah tampak ya. Kalau di fluke itu langsung. Nah, ini saya ubah menjadi DC. Lalu saya balik. Ya, saya balik begini, merah di ground. Nah, taruh di sini. Kawan-kawan lihat, itu tertera min 3969. Jadi langsung. Biasanya juga ini begitu. Cuman nggak tahu ini ya, kenapa dia nggak menunjukkan min. Tapi intinya kalau terbalik, maka tidak akan terukur sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, jadi dalam pengukuran tegangan boleh terbalik, tetapi sebaiknya jangan kalau bisa. Tentulah kita harus berhati-hati kan ya. Jadi hubungkan probe merah ke positif, yang hitam ke negatif. Jadi misalnya hitam ini negatif, kita taruh di sini, ya kan? Kita taruh di sini, lalu barulah kita jalan mengukur yang merahnya.
Nah, kita cari nih misalnya di titik mana. Di sini ada tegangan nggak? Oh, ada. Gitu kan ya. Nah, ingat lagi. Oh, ya Allah ya Robbi. Nah, ini kan tadi salah tuh posisi saya. Seharusnya di sini kalau untuk pengukuran tegangan. Ya kan? Ini kita balik lagi deh. Kita balik lagi. Sorry, sorry. Merah di ground ya. Merah di ground. Nah, ini hitamnya jatuh kan min ya. Min. Tadi salah saya nih. Ada yang komen enggak? Ada yang memperhatikan nggak? Ternyata saya salah pengukuran. Padahal di sini tadi ada ya, ada. Berarti teliti, betul-betul menyimak. Ya, ternyata saya salah. Saya salah untuk skalanya. Tadi di milivolt, nggak keukur, nggak nampak dia. Jadi ke volt DC. Ya, ini walaupun kebalik, dia terukur jadi min 4 volt. Seperti itu. Jadi boleh ya, boleh terbalik, tapi kawan-kawan akan melihat tanda min di depan angka digit pertama. Oke, itu ngukur voltase. Jadi ini tinggal jalan-jalan aja nih. Kalau untuk mengukur voltase ya itu tadi harus mana? DC. Ini cari plusnya. Nah, ini kalibrasi lagi. Jadi ketika kita mengukur nanti kok tidak sesuai nih, kita mikir ini ada yang salah di mana ya gitu. Ini contoh nih. Nah, ini saya kalibrasi ke kutub plusnya. Ini kurang terang kah? Wow, ini kalau dinyalain silau ya. Terang enggak Mbak Ika? Terang ya? Nampak ya kawan-kawan ya? Tergantung HP dan keimanannya ya. Nah, ini. Oke. Kemudian kita ukur nih. Nah, misalnya di sini seharusnya ada tegangan nih. Ini kok nggak ada tegangan? Mulai bertanya-tanya kita kan. Jangan-jangan ada yang salah nih gitu. Nah, di sini ada nih 2,9 volt. 2,9 volt ada. Di sini tadi seharusnya ada. Nah, berarti ada masalah nih gitu. Nah, masalahnya di mana? Tinggal kita buka skema. Nah, mana lagi misalnya yang itu yang besar-besar kan ya? Ya memang berarti belum ada ini tegangannya. Nah, di sini ada tadi 2,9. Terus ya cari-cari lagi lah. Tapi kalau cari-cari begini tanpa tujuan, tentu ya tidak akan dapat hasil. Jadi tetap lebih enak kita buka skema. Jadi mengukur tetap sesuai dengan skema. Ini kalau kita lihat ini ya kawan-kawan sekalian, ini coba saya on kan. Ini PCB hidup apa mati ini? Hidup ini ya. Ini PCB hidup. Nah, kalau PCB hidup, tinggal kita ukur nanti. Jadi ada titik-titik yang memang mengeluarkan tegangan sesuai dengan yang tertera di skema. Contoh ini kan ya. Nah, ini harusnya walaupun logo boot loop ini bisa jadi normal sih. Normal nggak nih? Normal ya. Terlihat normal. Nah, jadi baru kita ukur nanti ini ada in out istilahnya yang mana tegangan tersebut baru keluar kalau handphone dihidupkan nih. Ada 2,1 volt. Di sini ada nggak nih? Kalau ternyata yang kita ukur tidak nampak hasilnya, bisa dipastikan kawan-kawan titik tersebut bisa jadi ground. Nah, kalau ini kan lilitan nih warnanya hitam kuat, hitam pekat, besar ada 2,7, 2,8 di sini. Misalnya di sini ada kapasitor, kita ukur di sini kok enggak ada nilainya. Ya kawan-kawan lihat 0,008 ini berarti ground. Kita lihat di sini. Nah, di sebelah kirinya ada 2,1. Kita tunjukkan skema, mana skema saya nih. Oh, belum kebuka tuh skemanya. Jadi langsung ya, ini mumpung menggunakan pengukuran aktif. Dalam pengukuran tegangan, tentu kita harus lihat contekan dong. Jadi nggak bisa PCB ini kita raba-raba, kita ukur sesuai keinginan kita saja. Tentu harus ada petunjuk di situ. Nah, petunjuk itu kita dapat dari Borneo skematik. Kita dapat dari Borneo skematik. Bang Zulkarnain, skala dioda dan skala ohm sama aja ya?
Jadi di sini skala dioda dan ohm kebetulan jadi satu. Tapi beda bang. Ohm digunakan untuk mengukur resistansi dari sebuah resistor. Sekali lagi, skala ohm kita gunakan untuk mengukur resistansinya, nilai dari resistor tersebut. Ya. Jadi beda. Sedangkan skala dioda kita gunakan untuk mengukur nilai hambatan dalam. Nilai hambatan dalam tersebut ditimbulkan atau dimunculkan oleh IC. Nah, jadi nilai dari IC yang kita ukur waktu menggunakan skala dioda mode. Jadi caranya tadi nilai tersebut kita bisa contek di Borneo skematik bagian dioda mode untuk skala dioda. Sedangkan untuk ohmnya, nilai resistansinya itu bisa kita temukan di skematiknya. Saya contohkan, ya. Misalnya ini sebuah dioda masih dalam kondisi terpasang. Ya, dioda dalam kondisi terpasang. Maka skala dioda kita gunakan untuk mengukur hambatan dalam si resistor ini terhadap IC yang terhubung dengan dia di dalam rangkaian. Maka kabel merah kita letakkan di ground. Kabel merah kita letakkan di ground. Nah, kabel hitamnya yang jalan. Di sini nilainya berapa? Nilainya itu ditujukan dengan 4 digit yang normal, umumnya, ya, normal dan umumnya. Karena ada yang tidak umum nantinya. Yang umum itu adalah 0, sekian, sekian, sekian. Bisa kita cek di Borneo skematik patokannya. Kita buka di Borneo skematik, buka salah satu iPhone, misalnya iPhone 14. Nah, di sini ada dioda. Dioda, kemudian kita pilih salah satu merek yang kita inginkan. Bebas. Oke. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat. Kawan-kawan bisa lihat nilai dioda modenya itu 0,417733315 gitu ya. Ini nilai dioda mode. Jadi ini bukan nilai resistansi. Skala yang kita gunakan dioda mode. Sedangkan untuk mengukur besar tahanan atau nilai resistansinya, kita harus buka skematik. Buka skematik, kita buka skematiknya. Tentu juga buka layout supaya tahu posisi ya. Jadi kalau kita udah buka skema ini, kita harus buka layout juga. Nah, contoh nih, kayak ini saya buka layoutnya. Kita cari sebuah R, misalnya ini R1243. Ya. Lalu kita double klik, kita copy dulu nih biar enak. Nah, baru buka skematiknya. Skematiknya kita zoom dulu. Ini saya kecilkan. Nah, ini kita Ctrl V. Dapat di sini di pojok di kolom pencarian, lalu kita klik. Nah, di sini akan terlihat nilai resistansi serta kode dari resistor ini. Ternyata ya, nilai resistansinya di sini tidak ada, alias 0. Ini resistansinya 0. Cari yang ada misalnya. Ini ada enggak? Ya. Nah, 33,2 nilai resistansinya. Nah, baru nanti kalau di diodanya sendiri, di resistornya sendiri, kita ambil multitester, seandainya ini resistornya. Kalau dioda mode tadi merahnya di ground, hitam yang jalan, lalu di sini kita ukur ada enggak 0, berapa. Sedangkan untuk resistansinya atau ohmnya, nah ini kiri kanan atau atas bawah. Barulah nanti kira-kira sesuai enggak dengan nilai yang ada di skema. Seperti itu ya Bang Zulkarnain ya. Jadi beda antara dioda mode dan ohm sendiri-sendiri. Ohm digunakan untuk mengukur nilai resistansi, sedangkan dioda mode digunakan untuk mengukur resistansi dalam istilahnya, atau hambatan dalam. Oke,
Kemudian ada Bang Sudika. Om mau tanya bagaimana menentukan kalau MMC itu perlu di-reball? Nanti ya Bang Sudik ya, Bang Sudik Armika. Nah, tapi bolehlah saya jawab sedikit. Jadi untuk menentukan MMC itu perlu di-reball setelah kita lakukan pengecekan menggunakan komputer, menggunakan salah satunya UV box, atau setelah kita lakukan flashing. Kita flash kok gagal, boot loop misalnya, boot loop, atau ada arus tapi dia mati total. Kita flash masuk, tapi gagal nih. Nah, langkah pertama itu paling tidak dipanaskan dulu, di rehot. Lalu kalau di rehot gagal, lanjutkan dengan di reball. Nanti setelah di reball atau bahkan pas di reball itu, nanti MMC-nya harus kita cek kesehatannya. Harus kita cek kesehatannya, apakah sudah urgent atau tidak. Apakah kesehatannya urgent tadi itu apa udah kritis gitu ya, udah kritis atau tidak, itu Bang Sudik. Nah, walaupun melenceng tetap saya jawab, bukan melenceng, keluar jalur ini dari materi. Baik, yang berikutnya Bang Zulkarnain. Jadi untuk mengukur nilai dioda tidak bisa pakai skala ohm, ya, tidak bisa pakai skala ohm. Pernah lihat YouTube teknisnya pakai skala ohm. Nah, kadang ya kalau kita menggunakan multitester analog, mau tidak mau kita menggunakan skala ohm, tapi hanya perkiraan saja. Mbak Ika, coba ambilkan multitester analog di depan. Mana orangnya nih? Oh, tidur tuh ternyata. Sebentar, ya. Jadi biar saya bisa menjawab sekaligus, asisten saya tidur ternyata, kawan-kawan. Sebentar. Saya minta multitester analog dong. Oke, cek satu. Maaf tadi saya harus keluar ke depan dulu ngambil multinya. Nah, jadi pertanyaan dari Bang Zulkarnain tadi, kalau ngelihat menggunakan dioda mode, ya. Yang tepatnya mungkin skalanya dioda, skalanya ohm di sini. Nah, tapi tinggal kita lihat nih, skalanya ini di mana dia posisinya. Selektornya kayaknya mungkin di ohm, padahal ada diodanya juga di sini. Itu di YouTube mungkin. Tapi kalau kita punya multitester analog, ya, ini multitester analog. Nah, ini bisa kita gunakan juga seandainya kawan-kawan enggak punya ya. Ini saya pasang dulu kabelnya. Jadi di sini tidak ada dioda mode. Adanya ohm. Jadi yang kita gunakan adalah kali 10 ohm. Kali 10 ohm. Lalu kita satukan dulu kabelnya. Nah, ini harus sampai notok. Sampai notok. Ini bisa kita paskan terlebih dahulu nih. Notok seperti ini ya. Jarumnya. Ini mirip sebenarnya hasilnya. Cuman dia menggunakan jarum. Jadi kalau di digital kita letakkan kabel merah ini di ground, sedangkan di analog kabel hitam yang di ground. Ini kabel hitam di ground, saya taruh di sini ini. Lalu merah yang jalan. Jika dia notok sampai ke sini berarti dia ground. Contoh nih, saya ngambil langsung groundnya konektor baterai itu.
notok di sini, berarti ini adalah ground. Lalu kalau dia nggak sampai notok, misalnya ini groundnya nih dari sebuah kapasitor nih, saya ukur kapasitor ini dia ground. Nah di sini dia nggak notok, ada nilainya, berarti ini 0, kalau di digital, berarti ini nyambung ke IC. Lalu kalau tidak bergerak sama sekali berarti dia putus. Mana yang putus nih kan ya? Ini di konektor SIM ada yang putus. Nah ini titik tengah ini di SIM kan nggak bergerak nih. OL ini. OL. Jadi bisa seperti itu Bang. Intinya kalau untuk di digital ya tetap harus menggunakan dioda value. Toh patokannya sudah ada, sudah jelas. Patokannya yang seperti kita lihat di sini. Jadi tidak mungkin si Borneo ini menyebutnya menggunakan nih dioda mode. Dioda mode ini konektornya fluk misalnya. Fluke, menggunakan fluke nih. Nah, dia mendapatkan nilai ini dari yang seperti kita tunjukkan tadi. Tidak mungkin dia menggunakan skala ohm. Pasti salah. Pasti salah. Hasilnya ini tidak akan seperti ini. Jadi nilai yang ditampilkan oleh Borneo skematik ini dengan cara selektornya, ya skalanya itu kita ubah ke dioda mode. Seperti itu ya Bang Zulkarnain ya. Jadi tidak bisa digunakan ohm untuk mengukur dioda mode, kecuali kita menggunakan multitester analog seperti ini. Boleh. Jadi tidak ada yang digital, ya adanya analog, oke, gitu. Caranya seperti yang saya tunjukkan tadi. Gunakan kali 10, ya, kali 10, kalibrasi dulu, satukan kabelnya sampai dia notok. Notok berarti siap digunakan ya, ini kalibrasi. Lalu kabel hitamnya yang di ground, kabel merah yang jalan. Ya. Sip ya. Oke. Oke Bang Sudik Armika, enggak apa-apa ya. Pas ingat lagi live gini kan, mau nanya nih. Nanti biar enggak lupa. Saya masih ada pertanyaan dari Bang Hikmat Hidayat. Mbah mumpung pakai avometer, tolong gimana cara ngukur Vbat dan Vbus. Oke. Ini kita cabut dulu. Ya. Ini IC cas, IC lampu sama kapasitor. Yang short itu Ya. banyak ya. IC cas. Sudah saya ACP, tetap Short. ya. Jadi sekarang harusnya 0, udah short lagi. Nggak short, tapi setelah di ACP. Tapi belum nyala handphonenya. Belum nyala. Short sudah hilang. Short sudah hilang. Komponen udah dikembalikan semua. Komponen Apa? IC lampu dikembalikan nggak? IC lampu. IC lampu. Oke, berarti IC lampunya ganti. Nanti kita bahas ya. Nanti setelah live ini kawan-kawan sekalian, kita akan ada record bahas satu buah masalah ini. Mati total di Samsung A012. Short di atas 0500 ya. Oke, baik. Nanti ya kita sambung. Balik lagi ke sini. Jadi untuk mengukur Vbat dan Vbus tadi, ya, Vbat ingat, Vbat itu adalah tegangan baterai. Tegangan baterai itu bisa dari baterai, bisa juga dari IC cas. Tegangan Vbat dari IC cas itu baru hadir kalau cas kita tancap. Jadi kalau kita gunakan charger. Nah ini saya tancap dulu charger. Ya, sekaligus kita tunjukkan. Ini saya tancap saja. Nah, bagaimana mengukur Vbus? Vbat dulu ya, paling enak ya, yang langsung nampak. Bagaimana cara mengukur Vbatnya? Nah, ini skalanya jangan lupa, kayak tadi, salah selektor lagi kan ya, Batomi ini. Padahal udah makan tadi ya, 2 piring malah. Kok masih salah ini? Tadi memang ada gangguan teknis sehingga kita mulai live itu telat jam 8-an. Jadi sampai jam 10-an nanti ini ya. Baik, nah jadi selektornya ke sini. Lalu kabel hitam di ground. Nah, kabel hitam di ground. Lalu
merahnya jalan. Tinggal kita lihat. Kita lihat ini di konektor baterai. Nah, di sini ada febat. Tapi febat hasil dari IC cas. Febat dari hasil IC cas. Masih naik turun karena tidak ada beban. Kalau nanti ini dipasang beban, dipasang baterai, barulah dia standby. Ya, baru dia standby. Ini febat. Sedangkan febasnya pasti febas ada di area konektor cas seperti ini. Tinggal kita pilih satu-satu, cari satu-satu. Yang mana dia? Ah, ini febasnya ini 5,2 volt. Sampai kemana? Sampai ke IC cas. Tinggal kita cari mana nih area IC cas. Nah, ini masih area IC cas nih. Ada 5 volt. Ini nebak-nebak aja. Kebetulan tahu posisinya ya. Nah, ini febas juga nih masih. Jadi ini IC casnya di sini. Oke. Begitu keluar, ya nanti ke sini dia. Sorry, ke sini. Gitu. Oke. Itu ya Bang Hikmat Hidayat ya. Cara mengukur febat dan febas. Hanya PCB doang seperti ini. Kita harus tentu lihat di skema biar enak. Xiaomi tadi, Samsung tadi yang saya pegang. Misalnya seri apa dia? Seri G ya, GT berapa ini Mbak Ika? Apa? Ini J1S ya ini ya, J1S seri G bener G berapa? Saya udah lama lupa ini. Ya. J1AC, J1S ya ini kayaknya nih. Seri J juga ya, mungkin. J110 misalnya, yang mirip-mirip lah ini kan ya. Hardware Solution charger data. Ini kita buka. J110. Oh, gangguan. J111 ini charger data kita lihat. Jadi tetap patokannya adalah Borneo Hardware Solution. Beda ini Mbak Ika. Tapi tidak apa-apa, kurang lebih sama dia. Alhamdulillah. J110. Iya. Ini soalnya tadi dibuka nggak nolak dia nih. J110. Charger data. Oh ini. Juga beda ini. Ada sedikit perbedaan. Nggak apa-apa ya. Jadi cuma contohnya seperti itu. Itu ya Bang Hidayat ya. Cara mengukur tegangannya. Kemudian ada Bang Sugeng hadir, lalu ada Bang Chandra. Mbah, enak pakai multitester analog apa digital? Dan perbedaan kelebihan serta kekurangannya di mana? Baik, pertanyaannya bagus. Enak digital apa analog? Kalau menurut saya, paling enak itu ya tetap digital. Digital. Tapi tidak ada salahnya kita nyimpen punya yang analog. Paling tidak kita sebagai cadangan. Ketika baterai ini habis gitu ya. Kita belum sempat pergi beli, nggak punya baterai. Nah, kita bisa pakai analog ini. Gitu. Kelebihannya, ya kelebihan dari digital tentu kita langsung disajikan dengan tampilan angka. Jadi kita nggak usah ngira-ngira lagi. Kalau di sini kita mengira-ngira, skala mana yang mau kita pakai itu harus pas. Contoh dari atas ini ya, skala ohm. Yang kedua DC volt yang di sini, yang baris kedua. Kemudian AC yang ketiga. Gitu. Jadi AC yang 10 volt di sini yang warna merah. Jadi kita harus melihat ngepasin. Itu pun mungkin kira-kira saja di sini gitu. Nah, kalau teknisi-teknisi zaman dulu ya memang andalannya ini. Memang kalau yang sudah terbiasa ini ya enak pakai ini. Gitu. Jadi kelemahan-kelebihannya di situ tadi. Ini kita disajikan langsung angka. Jadi langsung terlihat. Oke. Apalagi di sini untuk skalanya pun sudah jadi satu gitu ya. Apalagi tadi di sini ada skala temperatur ya untuk mengukur temperatur. Di sini jelas tidak ada. Seperti itu ya Bang Chandra ya. Mbak Ika minum kopi jadi nggak ngantuk dong. Iya, tadi ketiduran ya. Lama dia tidur dia. Tiba-tiba saya panggil-panggil enggak ini tewas ya.
Mbak Ika lagi pesen kopi. Ya. Yang analog bisa buat tahu shot hebat juga, Mbah. Pernah lihat di YouTube. Yang analog ya, Bang Indra. Betul. Jadi, sebenarnya sama, Bang. Sama. Cuman ada satu keunikannya di sini ya. Sebenarnya sama fungsinya. Ya. Yang namanya shot itu terhubungnya kutub atau jalur positif dari sebuah rangkaian ke ground. Jadi dulu waktu saya pertama belajar itu memang pakai analog kawan-kawan. Tahun 2003 saya kursus itu pakai analog diajarkannya. Baru tahun 2005 itu pakai digital di V3 Jakarta. Nah, di sini biasanya kalau yang analog itu modelnya model pencariannya kita bolak-balik. Jadi kalau nanti ternyata bolak-balik waktu diukur konektor baterainya ini misalnya menggunakan analog ya. Jadi yang pertama kan kita ukur sesuai dengan kutubnya, merah di plus gitu ya, hitam di min. Ini harusnya tidak boleh notok. Ya. Kemudian begitu dibalik ya, balik kayak gini dia naik sedikit jatuh lagi ke 0 seperti ini. Kawan-kawan lihat. Berarti jalur feedback-nya normal, nggak short gitu. Karena begitu nanti kita bolak-balik dia naik kedua-duanya, apalagi satu not sampai notok, berarti bisa dipastikan ini short dan shortnya short total. Sama saja Bang ya. Jadi beda tampilan saja intinya di situ. Ini ditunjukkan dengan jarum, ini ditunjukkan dengan angka. Oke, ada Bang Konoha Maru Gokil gitu. Warga Konoha ini. Ini warga Konoha. Konoha Maru Gokil kan dia. Oke, kawan-kawan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Itu pengukuran menggunakan dioda mode. Ya, campur-campur nih. Pokoknya multitester ini yang paling penting dioda mode di sini, atau kalau pakai analog kita menggunakan kali 10. Ya, mumpung saya ingat ada satu fungsi yang tidak ada di digital tapi ada di analog. Ini asik nih, yaitu fungsi kali 1 ini kawan-kawan. Jadi kali 1 di sini, kali 1 ohm, kita bisa gunakan untuk mengukur buzzer dan speaker. Ini buzzer, ya. Ini buzzer ya. Kenapa sayang? Oh, kamu kenapa enggak laporan kemarin 2 hari? Mana ada tadi aku cek. Oh, mosok sih. Kamu laporan pakai apa? Nah, ini ya. Ini speaker. Kali 1. Tuh. Kalau speakernya normal, ya, kalau speakernya normal, ini saya dekatkan ke mic dulu. Oke. Nah, ada krek-krek. Ini juga berlaku untuk pengukuran buzzer. Cuman, ya, kalau memang kita tidak punya multitester analog, tadi males beli, kan cuma 60.000 sebenarnya yang palsu ya. Palsu itu 60.000, yang kayak gini ini 60.000 ya, yang saya pakai. Jika ini tidak ada, nanti kawan-kawan bisa siasati pengukuran menggunakan power supply. Kasih tegangan 3 volt, lalu ini kita gesek juga. Jadi sama juga efeknya. Efeknya juga sama. Jadi ini tinggal kita setel. Kita setel ke 3 volt. Multitester pula. Power supply-nya kita setel ke
3 volt seperti ini. Ini kabelnya. Nah, biar enak nih kita jepitin satu deh, nanti tinggal gesek-gesek ya. Nah, jadi kalau tidak punya analog, ada ya, nyatu dia. Jadi harus kita gesek-gesekkan, harus ada arus di power supply, lalu ada kedengaran suara krek-krek gitu. Kalau tidak punya multitester analog, kalau ada ya gas, nggak perlu pakai power supply. Baik, Bang Fer, untuk antena KRK, KRK itu apa tuh? Kerak. Untuk antena, ke arah mana ukurannya, Mbah? Untuk antena, tergantung ya. Kawan-kawan sekalian, antena di PCB, contohnya seperti ini, antena itu pasti ground. Jadi kita pastikan saja dia ground. Kita bisa menggunakan skala, ini analognya kita sisihkan dulu ya. Analognya kita sisihkan. Tentu pakai buzzer ataupun dioda ya. Ini pakai buzzer ataupun dioda. Nah, untuk antena tadi merah di ground. Kita pengen memastikan dia ground atau tidak. Nah, ini antena. Dan konektor ini harus terhubung ke antena beneran. Misalnya dia ada plat antena seperti ini ya, harus terhubung. Contoh nih ke sini nih gitu. Nah, sering permasalahan sinyal itu karena apa? Ini kotor. Saya beberapa kali bahkan ini saya kasih tambahan solder, apa timah maksud saya. Timah gulung boleh, timah cair boleh, ini kita kerok sedikit supaya nanti dia kontaknya pas. Ya, ini kita kerok itu aja. Kalau memang oh dengan begini dia jadi bagus, oke, abaikan. Nggak perlu ditambahin. Nah, ini kan tambah berubah nih warnanya nih, setelah digosok nih. Nah, nih, fokus ya. Seperti ini. Itu ya Bang Fer ya. Jadi kalau antena itu pasti ground. Skalanya kita gunakan dioda. Baik, ada pertanyaan lain? Bang Dider Zernov, murid baru Mbah, baru bisa ikut nyimak. Siap, Bang Dider. Bang Helga, berarti kalau speaker normal bunyi krek-krek gitu, Mbah. Betul, Bang Helga. Masalah normalnya tidak bisa saya pastikan, Bang. Tidak bisa kita pastikan dengan suara krek-krek saja. Karena suara krek-krek itu hanya memastikan bahwa speaker atau buzzer kita itu hidup. Masalah jelasnya, kemeresek, atau yang lainnya itu tidak bisa kita pastikan. Jadi memastikannya hanya dengan cara dipakai, digunakan. Gitu ya. Jadi suara krek-krek begitu hanya digunakan sebagai patokan kita untuk mencari tahu dia hidup atau tidak. Karena ada nih kasus speaker ya, nggak bunyi sama sekali. Gitu. Nah, kalau nggak bunyi sama sekali, pastikan dulu si speaker ini hidup atau tidak. Oh, ternyata bunyi krek-krek. Berarti ya jalur bahkan sampai ke IC bermasalah. Sedangkan ternyata oh dia bunyi tapi kecil gitu ya. Nah, bisa jadi dari speakernya tadi walaupun hidup tapi dia tidak fungsi maksimal seperti itu. Bang Fer, bisa tahu di mana kalau antena yang normal atau enggak, Mbah? Enggak bisa, Bang. Enggak bisa. Cuman kita harus memastikan jalurnya satu ground, kemudian kita buka Borneo skematik ya khususnya di rangkaian network. Ya, jadi tidak bisa kita ketahui dia normal atau tidak. Nah, kita lihat saja di network, di rangkaian ini kan.
Nah, dari antena, konektor antena ini terhubung nggak? Karena kuncinya cuma di situ. Ini terhubung atau tidak sampai ke IC antena switch ini. Dengan cara kita ukur, sesuaikan. Ini ke sini nyambung nggak? Ini ke sini nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Dan ini kalau kita ukur memang dia ground semua nih. Nah, jangan dianggap sepele ya kawan-kawan yang memang sudah biasa mengerjakan. Jangan dianggap sepele makhluk ini nih. Ini namanya antena mekanik. Komponen pasif tapi dia memperkuat sinyal. Kalau ini putus, ya ini kita harus ukur nih. Dari sini ke sini nyambung atau tidak. Nyambung atau tidak. Ini kalau saya ukur di sini agak kecil nih ya, tidak nampak nih, kakinya agak ke dalam. Kita lihat aja di sini, dari sini ke sini, ini ada mungkin ada komponen ya. Nah di sini, ini kenapa kebalik? Oh, tidak nampak. Nah di sini mungkin ini saya hanya memperkirakan saja karena enggak. Nih. Kan bunyi nih. Bunyi dari atas atau dari bawah terserah ya, dari kanan intinya dia nyambung ke sebelah kiri di komponennya. Nah, ini bisa kita pastikan dia connect. Nah, jadi tadi khusus blok sinyal jangan anggap sepele komponen ini. Dari sini ke sini harus nyambung, bahkan sampai ke sini, ke kaki nomor 16 nih. Ya, seperti itu ya Bang Fer ya, dan kawan-kawan yang sudah mulai ngerjakan banyak garapan ya, yang masih bingung, seperti itu caranya. Kawan-kawan sekalian, malam ini tidak bisa full 2 jam, ya kasihan dengan kawan-kawan yang di ujung timur sana, sudah hampir jam 12 ini ya. Karena tadi kita mulainya lambat. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya hanya sampai menjelaskan fungsi atau penggunaan multitester. Untuk berikutnya baru kita sampaikan penggunaan power supply dan arus normal di handphone yang kita ukur menggunakan power supply tersebut, termasuk penggunaan MBR di pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup, ada lagi pertanyaan, ada Bang Heri Rapopo. Bang Rumput Liar, di Borneo skematik dioda ada fasilitas sunshine, fluke memang ada perbedaankah? Yuk kita buktikan. Ya, kita buktikan. Jadi ketika dioda mode ini kita ukur menggunakan multi yang berbeda. Contoh di sini ada fluke, ada sunshine. Ini kita buka dulu. Kita buka. Ini saya close ya yang lainnya. Ini menggunakan fluke. Ini saya close lagi biar tidak panjang. Tentu ada perbedaan Bang. Tentu ada perbedaan nilai. Cuman ya tidak jauh. Bang Ical, si pembuat Borneo skematik ini cuman pengen membuktikan ke kita bahwa oh pasti ada namanya toleransi perbedaan merek. Seperti itu. Ini tadi fluke ya yang kita buka nih. Kita buka sunshine. Di posisi yang sama, kita lihat. Nah, posisi ini. Di sini paling atas warna ungu 0,457. Ya, di sini 0,369. Jelas ada perbedaan. Jadi biar deket gitu loh. Biar kawan-kawan bisa bandingkan. Nah, di sini kita lihat perbedaannya kurang lebih 100. Bahkan di merek yang sama, kita pakai fluke. Kita buka dioda mode fluke juga di sini. Itu bahkan juga akan ada perbedaan. Jadi bukan nilai yang pasti fix gitu. Seperti itu ya, Bang Rumput Liar. Next live kasih filenya Mbah ketika arus sekian-sekian itu rusaknya apa gitu Mbah biar kita bisa baca buka lagi. Siap ya. Di pertemuan berikutnya dalam penggunaan power supply kita kupas tuntas nanti penggunaan arus bertahap. Dan di materi distribusi tegangan juga akan ada seperti itu. Pernah ngalami Mbah nilai dioda modenya jauh gimana Mbah? Jauhnya gimana dulu nih Bang? Jauhnya nilai perbedaannya
seberapa. Kalau sampai misal, contoh ya, kawan-kawan sekalian, di Borneo skematik ditunjukkan 0,364. Ketika kita ukur di PCB kita ternyata 1,8 misalnya. Nah, ini yang disebut jauh banget. Kalau cuma 0,4, 0,5 naiknya itu masih wajar. Kalau perbedaannya sangat cukup jauh, nggak usah lah 0,364 tiba-tiba dia berubah menjadi 0,8. Berarti jalur yang dilewati oleh kaki ini, oleh titik ini, itu terdapat hambatan ekstra, sehingga membuat nilainya berubah menjadi lebih besar. Sedangkan kalau dia perbedaannya menjadi jauh lebih kecil, maka berarti dia mendekati ground. Di jalur tersebut berarti akan atau hampir konslet nantinya. Nah, di sini tadi malam juga sudah saya sampaikan sebenarnya ya. Tadi malam sudah saya sampaikan, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan kembali. Saya kasih oret-oret ya, ilustrasinya. Ilustrasinya begini. Jadi standarnya kita biasanya melihat nih, misalnya nih konektor di Borneo, di konektor ini ditunjukkan 0,364. Asumsinya berarti konektor ini pastilah terhubung ke IC. Kalau kita gambar, anggap kata begini, cret, begitu ya. Tetapi pada kenyataannya, ternyata ketika kita ukur nilainya tidak 0,364, tetapi naik. Ya, ternyata dia naik. Kita ukur nilainya jadi 0,857 misalnya. Dengan perbedaan angka yang signifikan ini berarti seolah-olah di dalam rangkaian ini itu ada hambatan. Seolah-olah, padahal realnya dia tidak ada hambatan. Jadi di sini bisa kita bayangkan tiba-tiba ada satu resistor misalnya. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin lah. Siapa yang mau nambahin resistor dengan sendirinya? Berarti dengan naiknya ini berarti ada perubahan nilai dari si pembuat angka ini. Jadi angka ini ditimbulkan oleh IC. Jadi seharusnya ya di sini 0,364 ya IC lah yang mengeluarkan 0,364 sehingga terukur di kaki ini. Tiba-tiba kita ukur 0,857 berarti IC-nya bermasalah gitu. Jadi kalau naik berarti IC masalah. Begitu pula kalau dia turun. Tiba-tiba di sini kita ukur ternyata dia 0,123 misalnya. Berarti di sini sudah terjadi penurunan. Ya. Seolah-olah di sini ada kayak ada kapasitor gitu ya. Kayak ada kapasitor yang terhubung ke ground. Gambar terbalik ya kan. Nah, di sini seolah-olah dan ini kapasitornya hampir bocor. Hampir mendekati ground, hampir nyambung begitu ya. Hampir nyambung. Padahal aslinya ya enggak nyambung gitu. Anggap kata aslinya kalau kita buka itu dia memang polos saja. Polos, tidak ada stabilizer, tidak ada hambatan gitu, polos saja. Tapi tiba-tiba turun. Berarti IC-nya turun atau ada kaki di dalam ini, kaki di dalam IC ini yang bisa jadi hampir terhubung, mungkin kena air gitu ya. Jadi kayak ada kotoran, misalnya di sini jalurnya dia jadi ini ground gitu ya. Jadi kayak hampir nyambung lah begitu. Seperti itu. Gitu ya Bang Heri ya dan kawan-kawan yang lain. Jadi perubahan nilai ini masalah. Naik terlalu tinggi dia masalah, turun terlalu rendah dia masalah. Apalagi kalau sampai ini ground. Kita cek, kita ukur seharusnya dia nilai ya, ternyata dia jadi 0,000. Maka bisa dipastikan jalur ini pasti short dengan ground.
Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan tentang penggunaan dioda mode ini. Nah, naik sedikit saja, bukan sedikit ya, cukup banyak ya, dari 0,3 jadi 0,8. Apalagi misalnya dia berubah menjadi 1, jelas IC masalah, pasti ada hambatan di sini. Solusinya apa? Ya solusinya ini di rehot dulu boleh. Ingat ya, rehot itu dipanasin, di rebol. Wah ternyata di rebol nggak ada perubahan ya, replace, ganti. Sama ini, ya ketiga-tiganya sama. 3R. Ini juga IC masalah ini 3R. Ini jadi 0 juga, ini jadi 3R. Rehot, rebol, replace. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi pertanyaan? Tidak berasa, 1,5 jam juga. Hampir 1,5 jam. Mbah, mengukur komponen dioda yang benar bagaimana? Komponen dioda ya? Oke, komponen dioda itu kawan-kawan dia sebagai penyearah. Jadi kalau awal ini kita anggap dioda, tentu dioda itu tidak boleh bocor. Karena dia penyearah, satu arah. Jadi kita ukur menggunakan multitester dengan skala dioda atau skala buzzer juga boleh ya. Dari tadi saya belum. Oh, ini barusan terklik ini ya. Tadi ini ya. Oh, oke. Nah, jadi misalnya ini dioda. Oh ya. Misalnya ini dioda. Nah, tinggal kita misalnya ini dioda. Begitu kita menggunakan skala buzzer atau dioda ini tidak boleh bunyi, tidak boleh 000. Itu aja untuk pengukuran dioda. Kalau dia ternyata bunyi berarti dia bocor. Seperti itu. Juga tidak perlu ada nilainya. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang katanya ada kutub anoda dan katoda. Ya, kalau dalam rangkaian, ya, dalam rangkaian memang ada kutub anoda dan katoda. Ya. Ada. Nah, ini saya cekkan ya. Saya buat bukakan lebih pasti bagaimana kita cara mengukur dioda. Masih ngajar. Oke. Nah, jadi cara mengukur dioda ini ya, kawan-kawan sekalian, kawan-kawan atur minimal ya menggunakan dioda mode. Dioda mode itu yang pertama. Jadi dioda ini ya, misalnya ini dioda, atau saya munculkan gambar dioda ya, jadi biar enak. Mana dia nih? Saya carikan dulu di sini, di PCB. Di PCB-nya kok nggak nampak nih di iPhone ini. Biar nampak komponen diodanya. Kita lihat fisiknya ya. Jadi biar kawan-kawan langsung nanti juga bisa mempraktekkan. Ini kalau biasanya kalau dicari gini susah ketemunya dia. Oh ini banyak nih. Nah ini nah ada tulisan ES gitu ya. Jadi ada kutubnya. Ada kutubnya. Kaki positif ya, kaki anoda itu berarti kaki positif, sedangkan kaki katoda itu kaki negatif. Jadi kalau di sini kita temukan ya, cari dulu mana yang positif, mana yang negatifnya dari gambar dari ini. Ya. Jadi anoda itu positif yang berada di jalur. Sedangkan katoda
itu yang berada di ground. Oke? Nah, kalau sudah ketemu begitu, kita cari tadi. Agak kecil dia di sini nih, susah ya. Oh, ini nampak nih yang agak besar ya. Agak besar nampak nih. Apalagi kalau pakai mikroskop. Saya tunjukkan pakai mikroskop saja. Jadi biar lebih jelas mengukurnya. Oh, ini nampak ya. Salah. Ini Z6 tulisannya ini kan dioda ya. Jadi kalau kita mau ukur, saya pakai ini, pakai fluke. Nah, skalanya di dioda, biar tampak. Oh, hop. Sudah. Oke, ini multitester. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa satu kaki ada yang masuk ke ground, ada satu kaki yang berada di jalur. Tinggal kita cari dulu jalurnya. Ini multitester kita kalibrasi, satukan kabel, kita cari dulu nih. Yang 00 yang mana? Nah, ini 00. Berarti ini kaki anoda, kebalik ya, kaki katoda, kaki negatifnya. Ini kaki ground. Sedangkan yang ada nilainya ini adalah kaki anoda. Anoda itu positif, katoda itu negatif. Jadi kabel probe merah ya, di multitester ini, kabel yang merah, ini yang sebelah kanan ya, kawan-kawan. Merah itu kita hubungkan ke anoda, ke positifnya. Tadi di sini. Ya, di sini. Lalu negatif pada dioda. Ini kita hubungkan begini. Nah, cara pembacaan dari hasil pengukuran untuk diodanya sendiri ya. Jadi ini bukan pengukuran dioda value, tetapi mengukur di komponen dioda tersebut. Jadi jika dioda dalam kondisi baik, maka multimeter kita akan menunjukkan tegangan maju sekitar 0,6 atau 0,7 volt untuk dioda silikon. Tetapi jika menunjukkan OL, ya coba kita balik ini ya, berarti dioda ini rusak. Gitu nih. Di sini menunjukkan 0,4. Kita balik dia harusnya OL. Gitu. Jadi kemudian kita balik merah ke katoda, kemudian ya, agak-agak bingung ya. Merah kita balik merahnya ke katoda, katoda itu negatif ya tadi ya. Katoda itu negatif, K. Apa yang membuat ini mudah dihafal ya? K negatif, A positif ya. A itu merah, K itu hitam. Jadi dibolak-balik nanti ini. Nah, begitu kita balik posisi probe-nya, yang merah itu ke katoda, merah ke min. Ya ini seperti ini merah ya. Kemudian positifnya ke minnya ke positif. Ya. Dioda yang baik akan menunjukkan OL seharusnya. Ya. Harusnya menunjukkan OL. Nah, berarti ya yang kita lihat ini sekarang dioda ini bermasalah. Gitu ya. Seharusnya kan tadi kita ulangi, kalau kondisi baik maka merah di anoda sebelah kiri. Ini anoda, ini katodanya. Seharusnya dia ada nilai. Sedangkan kalau dibalik
dia ada di balik dia OL. Sorry, latah ini ya, latah ini ya. Ini kita balik, jika layar menunjukkan OL, ya, saat dibalik, ya kemungkinannya rusak. Tapi ini ada nilainya, berarti ini bagus. Ya, jadi kondisi yang baik itu menunjukkan nilai seperti ini dengan catatan prop merahnya di merah, prop merahnya di multitester ke anoda dan prop hitamnya ke katoda, seperti itu. Nanti saya kopikan saja nih filenya ya, petunjuknya ke kawan-kawan, jadi biar enak. Intinya seperti itu ya, untuk memastikan anoda ataupun katoda ini baik ataupun tidak. Langsung saya masukkan di komen ya, Bang Helga ya tadi ya, Bang Chan. Saya balas langsung komentarnya di Bang Chan. Nanti juga di grup aja ya, di grup. Di sini enggak, WA-nya putus tadi. Bang Helga, Mbah semisal pengukuran standarnya 0,364, diukur naik lebih 100, kurang 100 itu normal atau tidak? Tadi udah saya sampaikan, toleransinya ada 100, berarti ini bisa dikatakan normal. Oke, gitu Bang Helga ya. Bang Rumput Liar, untuk pemakaian multitester merek sebenarnya tentang nyaman dan fungsinya saja ya. Kenapa sampai memakai merek Zoe, sedangkan di Borneo ada Fluke dan Star. Ini kritis ini ya, asing ini ya. Di Borneo pakai Fluke, pakai Sunshine, Sanwa dan sebagainya. Itu mahal bang. Tidak semua kawan-kawan mampu. Ya, Fluke harganya yang bagus 15B ini paling tidak sekitar 1,5 sampai 1,7. Yang terbaru yang dia cukup kita sentuh dia hidup lagi, ya tidak diputar begini ya. Kalau yang lama ini, yang punya saya yang lama. Ini ketika dia mati begini harus kita putar, nolkan dulu baru diposisikan. Itu yang lama 1,5. Yang baru itu 1,7. Sanwa ya. Sanwa itu kurang lebih harganya 600.000. Itu begitu juga Star pula. Star itu LCD. Apa namanya? Sunshine ya. Itu jadi dari segi harga Bang Rumput Liar. Mbah, bagaimana pengukuran pada PCB ketika konslet atau nggak menggunakan multitester di konektor baterai? Saya pahami dulu pertanyaannya ini. Bagaimana pengukuran pada PCB ketika konslet atau nggak menggunakan multitester di konektor baterai? Untuk pengukuran konslet nanti kita menggunakan power supply Bang. Tahu konslet tidaknya itu di power supply. Nah nanti untuk mencarinya barulah kita menggunakan multitester. Nanti ada materinya sendiri, tenang ya. Jadi biar nanti sepemahaman, searah ini. Gitu. Silakan ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain? Ribol itu apa Mbah? Ribol itu kembali, bol itu bola. Jadi kaki-kaki yang ada di PCB itu dianggap bola-bola ya, bola-bola timah. Jadi ribol itu arti kembali membolakan, kembali mencetak ulang. ACP istilah kawan-kawan sekarang itu, angkat cetak foto atau angkat cetak posting gitu ya. Angkat cetak pasang Bang. Gitu ya. Bang Didir. ACP. Ada lagi pertanyaannya? Pelan-pelan kita ya. Ini dasar-dasar dari servis, dari penggunaan alat ukur dulu harus betul-betul kita fixkan. Sekali lagi, bagi kawan-kawan yang mungkin saat live ini, aduh aku nggak paham gitu. Nggak apa-apa kawan-kawan.
Ya, namanya pemahaman seseorang itu beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang begitu dengar langsung paham, ada yang 2 3 kali, ada yang harus berkali-kali. Saya termasuk orang yang belajar harus berkali-kali. Goblok saya. Ya. Dulu saya belajar itu tidak langsung paham. Bolak-balik, bolak-balik. Nah, sekarang lancar ini udah 20 tahun lebih. Ah, ini Bang Chandra. Fluke 101 saya juga harus putar. Harga capnya kemarin beli 600.000. Wah, itu Bang Chandra. Jadi memang kenapa di Borneo itu dia menggunakan standar yang bagus-bagus lah gitu. Ya. Sedangkan teknisi di lapangan, kawan-kawan yang belajar di kuantum, ini ya sebagian ada yang belum mampu loh ya, belum mampu untuk beli peralatan yang mahal-mahal. Jadi saya rekomendasikan yang Zoe saja murah meriah tapi mewakili kebutuhan kita. Mbah, cara cek transistor dong di PCB. Cara cek transistor di PCB. Malam besok aja ya ini untuk transistornya. Karena untuk penjelasan transistor cukup panjang nanti Bang. Cukup panjang, jadi ada beberapa jenis transistor. Sedangkan transistor itu sendiri sudah sangat jarang ada di rangkaian handphone. Bukan jarang, bukan tidak ada, tetapi dia sudah dibentuk menjadi sebuah IC. Jadi beberapa transistor uh, dijadikan satu gitu ya Bang ya. Siap ya. Oke, Bang Chandra tadi ACP sama dengan Ribol. ACP itu angka cetak foto. Posting. Sayang ya kalau tidak tidak diposting kata mereka. Oke, demikian mungkin kawan-kawan yang bisa saya sampaikan penggunaan multitester ya, dari penggunaan skala voltase khususnya di baterai, kemudian ada penggunaan multitester di temperatur tadi, lalu ada di dioda dan buzzer. Semoga yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat ya buat kita mengerjakan, menyelesaikan amanah dari konsumen, sehingga tentu yang kita cari adalah rezeki yang barokah, yang halal, yang bisa membawa kita hidup nyaman, aman, dan tentram. Karena jelas kawan-kawan, jadi teknisi yang nggak jujur itu hidupnya nggak tenang. Ya, jangan seperti itu. Itu pesan saya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ala ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan terakhir nih, Mbah, cara flashing udah dibahas belum? Di sini soalnya aku paling belum mudeng masalah flashing. Ya, belum Bang Didir ya. Nanti sabar. Mudah-mudahan ini nanti untuk flashing kita cepatkan. Biasanya di bagian akhir. Jadi di periode ini akan saya cepatkan iklannya sedikit seperti itu. Demikian. Ini malam ini nih, malam terakhir dalam satu pekan ya. Jadi kita belajar kawan-kawan hanya di Senin sampai Jumat. Jadi malam besok libur. Malam Minggu, malam Senin juga libur. Jadi kita baru ketemu kembali di malam Selasa. Senin malam Selasa. Oke? M3 ya, Mbah. Murah meriah mantap. Jos, kotos-kotos.